wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan jangan panik, berdoa tiada henti, wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jaga jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Halo, selamat siang Sobat Tangguh. Apa kabarnya ya? Senang sekali saya, Troy Panto, dapat kembali hadir menemani Anda. Dan saya berdoa Anda semua tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas, serta jangan lengah dan lelah ya untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Jangan lupa Sobat Tangguh untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Nah, hari ini kita akan berdiskusi sangat menarik, yaitu tentang penanganan hoax di tengah pandemi, yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Saat ini kita masih dihadapkan pada tantangan dalam melandaikan kurva penyebaran COVID-19 di Indonesia. Namun tantangan lain yang juga masih terus mengintai kita, yaitu derasnya arus informasi yang tidak benar yang beredar di tengah masyarakat terkait pandemi COVID-19. Meningkatnya kebutuhan akan informasi seringkali memicu berkembang biaknya informasi yang salah, terutama di era digital dengan maraknya kemunculan konten di berbagai platform media sosial. Sehingga Sobat Tangguh, cermat dalam memilih dan memilah informasi merupakan tindakan bijak. Nah, maraknya disinformasi yang beredar dapat membuat masyarakat menganggap remeh COVID-19, sehingga penyebaran virus dapat terus meningkat dan penanganannya menjadi terhambat. Bagaimana mengendalikan disinformasi di masa pandemik ini? Sobat Tangguh, telah hadir sejumlah narasumber kita. Yang pertama yang sudah bersama saya di studio adalah Bapak Dr. Andus Antonius Malau. Beliau adalah Koordinator Pengendalian Sistem Elektronik dan Konten Internet Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selamat siang, selamat datang Pak Anton. Selamat siang Pak Troy, terima kasih. Terima kasih, dan narasumber kita berikutnya yang ada di studio adalah Pak Doni BU. Beliau adalah salah satu anggota tim komunikasi publik Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Mas Doni, selamat siang. Selamat siang Mas Troy, salam sehat. Baik, terima kasih Mas. Dan hadir juga bersama kita melalui sambungan Zoom, ada dua orang narasumber juga. Mari kita sapa. Yang pertama adalah Bapak Kombes Polisi Dani Kustoni. Beliau adalah Kasubdit Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Selamat siang Pak Dani, apa kabar Bapak? Selamat siang, Alhamdulillah baik Pak Troy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Dan yang berikutnya melalui sambungan Zoom juga adalah Pak Dedi Helsianto, Koordinator Program dan Pemeriksa Fakta Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo. Bagaimana kabar Pak Dedi? Baik Pak Troy. Baik, ya. Terima Baik. kasih. Demikian Sobat Tangguh, 4 orang narasumber yang sudah bersama-sama dengan kita. Nah, sebagai informasi sebelum kami memulai perbincangan, kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan sudah didesinfeksi, dan kami juga senantiasa menjaga jarak dan tetap mengenakan masker. Talkshow ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Sebelum memulai perbincangan, Bapak, mari kita menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Silakan. Baik, sebelum saya akan memulai bertanya terlebih dahulu kepada Pak Anton, saya juga mengundang kawan-kawan media yang mengikuti perbincangan melalui sambungan Zoom untuk bisa bertanya bila ada pertanyaan melalui chat, dan nanti di bagian akhir
dari dialog ini saya akan bacakan bila mana ada pertanyaan yang masuk. Pak Anton, sebetulnya informasi ya dikategorikan sebagai berita hoax itu seperti apa? Nah, mungkin kita mulai dari yang basic dulu, Pak Anton, silahkan. Ya, terima kasih Pak Troy. Informasi hoax itu atau kadang-kadang kita lapal bahasa Indonesia adalah hoax gitu ya. Iya. Itu informasi kabar bohong yang bisa jadi sengaja dibuat, tetapi dalam beberapa kesempatan lain mungkin tidak sengaja karena ketidaktahuan langsung meneruskan berita itu yang bertujuan untuk menyampaikan informasi yang tidak benar. Ya, secara singkat hoax itulah informasi yang menyesatkan sebetulnya. Mungkin banyak istilah-istilah yang dewasa ini kita ikuti, bahwa ada yang disinformasi, ada yang malinformasi, ada yang misinformasi. Tapi untuk memudahkan kita sebut saja itu sebagai disinformasi atau hoax gitu. Baik. Terima kasih. Nah, jadi sudah mulai jelas ya gambarannya Pak Anton ya. Nah, sekarang hal pertama apa sih Bapak ya yang penting dan pertama-tama yang harus dilakukan begitu ya oleh siapapun ketika menerima sebuah informasi, sehingga kemudian penerima informasi itu bisa tahu ini informasi benar atau tidak benar, hoax atau disinformasi dan sebagainya. Ya, saya menghimbau pertama kali kita mendapat informasi jangan langsung percaya dulu. Munculkan sikap kritis dalam diri kita bahwa ini apa gitu, langsung bertanya dulu. Lalu ada 4 hal sebetulnya yang dapat kita lakukan ya. Pertama, kita waspadai dulu, lihat judulnya. Kadang-kadang judul itu clickbait. Seperti tadi sebelum diskusi ini kita mulai, ada di media online, pers, barangkali pers online itu ya. Judulnya adalah nakes itu meninggal setelah disuntik vaksin. Tapi begitu diikuti beritanya ke dalam, baca, ternyata dia meninggal karena demam berdarah. Nah, hal-hal seperti ini. Jadi kita waspadai judulnya dulu. Atau jangan langsung percaya, baca sampai kedalaman berita itu. Yang kedua, kita periksa fakta, kita cek sumbernya. Ya, berita-berita itu kan seringkali tidak bersumber. Kalau dia tidak berani menampilkan sumber, kita patut duga, patut yakin bahwa itu hoax. Kemudian yang ketiga, ada cek keaslian fotonya. Nanti ada teman dari Mapindo barangkali yang bisa secara teknis menjelaskan kepada kita. Mungkin ini membutuhkan keahlian ya bagi masyarakat yang katakanlah yang tidak memiliki kemampuan untuk katakanlah berselancar, dia tidak bisa mencari ke googling. Kita bisa lihat saja misalnya foto itu ada kelainan. Bisa-bisa foto itu cropping atau hasil editan. Itu biasanya langsung kelihatan kasat mata. Nah, itu mungkin menyimpulkan ke kita bahwa ini tidak benar, diragukan gitu. Nah, yang terakhir adalah kami menghimbau masyarakat melaporkan. Kalau diduga hal seperti ini masih meragukan, laporkan, ada ke kami, ada ke aduankonten.id atau ke nomor WA aduan konten ini sendiri di Kominfo di 0811 922 4545 gitu. Itu. Baik. Baik. Ya, jadi sebetulnya masyarakat ini saring dulu lah sebelum sharing, ya itu kan ya sederhananya seperti itu. Dan sebetulnya ada nomor-nomor aduan bila mana memang dirasa kemudian ya perlu dicek dan sebagainya, begitu kan ya Pak ya? Iya betul. Iya. Saya lihat Mas Doni ingin menambahkan sesuatu ini karena ya pasti ada kaitannya juga ya Mas Doni ya. Bagaimana sebelum saya akan bertanya dengan Pak Dani ya, dengan Pak Dedi ya. Bagaimana sebetulnya masyarakat bisa cerdas membedakan informasi ini hoax, disinformasi, malinformasi atau apapun begitu ya Mas Doni. Iya, kalau di dalam pendekatan komunikasi publik ya. Iya. Memang cara berpikir kritis ini yang perlu kita bangun. Baik. Jadi cara berpikir kritis ini sebenarnya kalau penanganan hoax nanti mungkin kita bisa lihat presentasinya nanti ya slide-nya. Ya. Tapi secara umum yang terjadi sekarang saat ini dengan banyaknya hoax itu kan sebenarnya sudah terjadi sudah cukup lama. Iya.
Ya, zaman dulu pilpres, pilkada dan segala macam. Sebenarnya itu sudah ada. Tapi kemudian sekarang hoax itu selalu mengikuti pada isu-isu yang tren. Baik. Dan sekarang ada kemarin COVID itu ramai itu. Nanti kita bisa lihat ada 1.400 hoax lokal berbahasa Indonesia terhitung sejak Maret tahun lalu dan Maret sampai sekarang. Iya. Di mana 100 dari 1.400 itu 100 ini adalah bicara tentang vaksin. Karena vaksin lagi naik kan isunya. Ikut tuh hoax tuh. Isunya vaksin. Jadi ini cukup mengganggu sebenarnya. Cukup mengganggu proses vaksinasi atau juga penanganan COVID-19. Betul. Yang akibatnya tentu nanti kita bisa lihat ya. Tapi akibatnya adalah walaupun kesannya parsial, kecil segala macam, tapi ini semakin lama semakin besar apa itu? Tingkat penerimaan orang dan kepercayaan orang untuk mau divaksin itu cenderung atau bisa mengakibatkan menjadi turun. Kita lihat nanti di beberapa, kita tahu di beberapa berita ya, di Papua pernah kejadian, di NTT kejadian, warga itu ngumpet ketakutan karena mau disuntik. Gara-gara pemberitaan yang tidak karena benar. Pemberitaan yang salah. Informasi yang jadi salah. Jadi itu betapa bahayanya hoax untuk penanganan kesehatan kita. Baik Mas Doni. Nanti kita lanjut dengan ada paparan juga dari Mas Doni. Saya ingin bertanya kepada Pak Dhani. Pak Dhani, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Anton, kemudian Mas Doni begitu ya. Ini bisa membahayakan sekali ya hoax ini, sehingga kemudian malah bisa menyurutkan masyarakat, contoh untuk ikut vaksin, dan kemudian penanganan protokol kesehatan itu bisa terganggu begitu. Mohon informasi Pak. Jadi bagaimana sekarang peran Polri dalam menangani luasnya pemberitaan dan informasi di media ya terkait tentang hoax ini. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Troy selaku moderator. Jadi pada prinsipnya Polri khususnya kita kembali pada tugas pokok Polri yaitu memelihara Kamtibmas, kemudian melakukan penegakan hukum. Nah tentunya kita pahami jadi beberapa pengalaman yang akibat dari hoax ini berimbas kepada kejadian offline terkait dengan konflik sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, kaitan dengan hoax yang terjadi terkait dengan kesehatan COVID tentunya ini juga menjadi persoalan atau kerawanan tersendiri. Sehingga masyarakat tadi ada kekhawatiran tidak mau divaksin dan sebagainya. Nah langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri bahwa kita membreakdown untuk menjaga pemeliharaan Kamtibmas ini, langkah-langkah yang dilakukan tentunya langkah-langkah yang sifatnya preemptif. Jadi preemptif ini dilakukan di ranah offline ini yang dari mulai Mabes Polri sampai ke jajaran tingkat Polsek dan Babin Kamtibmas yang ada di wilayah masing-masing. Nah tentunya ini juga karena banyak memanfaatkan media sosial dalam penyebaran berita bohong, itu juga langkah preemptif ini kita lakukan dengan Biro Multimedia yang ada di Humas untuk melakukan edukasi. Ini langkah-langkah preemptif di media sosial, bahkan di seluruh media sosial di masing-masing satuan kerja kepolisian yang sudah terverifikasi, ini diharapkan juga bisa memberikan edukasi supaya tidak melakukan penyebaran hoax. Demikian juga dengan masyarakat itu sendiri tidak untuk turut serta melakukan penyebaran. Nah langkah yang berikutnya adalah tentunya kita preventif. Preventif ini di media sosial banyak dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Cyber, kemudian di masing-masing wilayah kita juga memiliki satuan di bawahnya yaitu Subdit Direktorat Tindak Pidana Cyber. Nah ini yang melakukan patroli secara online atau patroli cyber untuk langkah-langkah yang sifatnya preventif. Kalau yang sifatnya masih berpotensi itu tentunya kita memberikan semacam himbauan ataupun ya semacam warning kepada yang bersangkutan. Tetapi ketika itu sudah membuat onar, nah itu baru langkah yang terakhir itu lakukan penegakan hukum. Saya kira demikian mungkin Pak Troy sementara. Baik Pak Dhani, apakah bisa diterangkan sedikit detail lagi begitu Bapak ya, tahapan-tahapan dalam menindaklanjuti informasi hoax, karena ini penting Pak Dhani, sebab ada orang-orang tertentu yang barangkali merasa bahwa
Saya sebarkan aja informasi-informasi tidak benar atau informasi yang menurut saya benar, padahal itu meresahkan, ya, tanpa melakukan pendalaman fakta dan data dan sebagainya. Dan ini tentu saja mengganggu program-program vaksin misalnya gitu, atau program penegakan protokol kesehatan. Jadi kalau secara operasional, Bapak izin bisa diterangkan bagaimana tahapan dalam menindaklanjuti informasi yang tidak benar dan hoax itu yang sehingga menimbulkan keresahan masyarakat, mulai dari menemukan berita itu, penanganan hingga penindakannya, begitu Pak Dhani. Baik, jadi ada beberapa langkah. Itu yang pertama memang kita bisa saja mendapat informasi dari masyarakat. Kemudian langkah yang kedua tentunya yang tadi saya sampaikan bahwa kita juga melakukan patroli cyber di media sosial. Nah itu namanya temuan. Ketika ditemukan ada yang mengarah kepada berita-berita terkait dengan berita bohong atau berita hoax, itu kami lakukan profiling terhadap pemilik akun tentunya. Setelah kita menemukan siapa yang menyebarkan, nah kita mencari sebetulnya yang kita butuhkan juga klarifikasi dari berita yang disampaikan itu. Tentunya terkait dengan instansi yang berkompeten. Ada nggak klarifikasinya apakah berita ini betul-betul asli atau memang berita bohong atau berita hoax. Kemudian langkah berikutnya adalah kita lakukan komunikasi, koordinasi, diskusi dengan para ahli. Kita setiap hari kita lakukan dengan ahli pidana, kemudian dengan ahli sosiologi dan ahli bahasa, termasuk ahli undang-undang ITE. Kita lakukan sementara ini dari saat pandemi ini kita lakukan dengan Zoom meeting, kemudian kita diskusikan apa yang menjadi temuan. Kemudian yang paling penting adalah ini membuat onar enggak, karena memang kita selaku penegak hukum tentunya ketika akan melakukan penindakan, unsur-unsur yang tertera di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 maupun di Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 1 ini harus terpenuhi sehingga kita baru bisa melakukan langkah-langkah penindakan. Demikian mungkin Pak Tra. Baik, terima kasih. Lanjut nanti setelah pertanyaan lain saya sampaikan ke Pak Doni, kemudian Pak Anton, juga Pak Dedi ya, Pak Dhani. Baik, Mas Doni, bagaimana peran komunikasi publik di KPCPEN ya pada saat ini dalam mengcounter pemberitaan hoax terkait COVID-19 maupun vaksin yang tadi sempat dijelaskan ya Mas Doni ya? Baik, terima kasih Mas Troy. Saya izin melengkapi yang disampaikan Pak Dhani dan Pak Anton dan kawan-kawan. Apa bisa dimunculkan sebentar? Ini silakan. Pendek saja untuk sekedar gambaran saja. Grafis yang tadi PDF-nya. Ya. Jadi yang mau coba saya sampaikan sebenarnya di depan itu adalah bahwa WHO sendiri sudah sejak 5 Maret 2020 ya. Nah ini gambar depan. Sejak 5 Maret 2020 sejak pandemi ini mulai menguak ya, sudah mengatakan bahwa yang kita lawan ini bukan sekedar virusnya, tapi juga virus informasinya dalam tanda kutip. Infodemik itu ya? Infodemik ya, disinfodemik. Apakah rumor, stigma, dan segala macam. Yang itu turut menyebar, menebeng lewat hoax. Ya, lewat hoax tadi. Ini data dari Kementerian Kominfo, ini dari Pak Direktoratnya Pak Anton ini. Ini data terbaru baru per kemarin. Untuk COVID-19 saja hoaxnya, itu sekarang sudah lebih dari 1.400. Terhitung Maret tahun lalu sampai Maret sekarang, itu kalau di rata-rata Mas Troy, 5 hoax baru per hari. Kita nih bikin diskusi talk show nggak tiap hari kan? Ini hoaxnya 5 hari, 5 hoax per hari. Jalan terus ya? Hoax jalan terus. Kita bisa lihat data-datanya ya. Nah kalau kita lihat di slide berikutnya, ini risetnya MIT tahun 2018. Kenapa hoax ini begitu susah diberantas? Ini MIT sudah melakukan riset dan risetnya seperti ini kurang lebih. Ini saya coba buatkan simulasinya, visual simulasinya. Anggap menit ini keluar hoax baru, maka kalau dengan simulasi ya dalam 3 menit misalnya dalam 3 menit dia bisa mencapai downline 10 kayak MLM. Satu nyebar ke 2 orang nyebar lagi seperti itu. Tapi kan kita nyebar nggak ke 1-2 orang, grup kan. Jadi itu kayak downline, kayak MLM, kayak piramida begitu. Nyebar ke 10 downline. Dalam 6 menit berikutnya itu bisa ke 19 sampai 20 downline. Tetapi klarifikasinya itu selalu berjalan lebih lambat. Begitu ada klarifikasi, dia untuk mencapai
downline yang sama sebanyak 10 tadi, dia butuh 20 kali lipat. Jadi tadi 3 menit, dia butuh 1 jam, 60 menit. Bisa nggak dia mencapai ke downline 19 tadi? Ternyata nggak bisa, Mas Troy. Bang Anton, berhenti dia. Ya. Kenapa? Karena orang kalau terima hoax kadang-kadang kan ini kan emosional kan. Waduh, ini saya harus melindungi keluarga saya, langsung di forward, langsung di segala macam. Artinya berita yang seperti itu ada kecenderungan secara psikologis lebih cepat disebarkan. Lebih cepat disebarkan karena itu memang dibangun seperti itu. Tapi begitu ada klarifikasi, oh tadi hoax. Oh ya sudah, nggak apa-apa, nggak ada intensitasnya, nggak setinggi untuk tidak itu. dibantu untuk disebarkan. Tidak dibantu disebarkan ulang, diklarifikasi entah malu entah apa. Ini yang cukup mengganggu sebenarnya. Nah kalau bisa kita dilihat di izin satu slide lagi berikutnya. Nah ini yang kita mau coba dorong sebenarnya, apa yang bisa dilakukan bersama. Kalau misalnya tadi ditanya KPCPEN begitu ya. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, kita tuh pingin pendekatannya ini, dan pendekatan ini yang sedang kita tempuh terus bareng teman-teman Satgas, teman-teman Kominfo, teman-teman Mafindo. Jadi pendekatan multi pihak ya? Multi pihak, pemangku kepentingan. Betul sekali. Jadi ada yang di hulu melakukan edukasi literasi digital. Ini tetap harus jalan. Kalau reboisasinya nggak dilakukan di atas, banjir di bawah kan? Itu yang terjadi. Di tengah-tengah ada kawan-kawan melakukan di banking, Mafindo, Kominfo, Cekfata, dan beberapa kawan lainnya. Penegakan hukum, kalau memblokiran oleh Kominfo, kalau terkait dengan hukum pidana, Pak Dhani kan kawan-kawan tuh di Cybercrime Mabes Polri, itu yang kemudian kita coba dorong bersama. Artinya hulu dan hilir ini sebetulnya sudah dirangkul, multi pihak ya, sudah diupayakan. Nah sekarang tinggal memang terus-menerus kita harus ingatkan kepada masyarakat, dan juga masyarakat juga jangan sampai kemudian sudah diberi pengetahuan bahwa harus saring sebelum sharing, ya masih saja terus. Karena sia-sia saja hulu sampai hilir kita jagain semua, tapi kemudian tidak tumbuh bersama. Karena sebenarnya siapa sih prajurit-prajurit pelawan hoax ini? Kita semua yang pegang handphone. Itu, jadi nggak bisa lagi cuman nunggu Satgas aja lah, gimana kata Satgas, nggak bisa. Betul, artinya seluruh unsur masyarakat mulai dari tingkat yang paling atas, tokoh-tokoh agama, komunitas, sampai kepada tingkat level RT, lurah, ataupun orang-orang yang kebanyakan, semua harus sama-sama memerangi yang namanya hoax ini. Betul sekali, Mas. Betul ya, baik ya. Nah, ada platform-platform yang pasti dimiliki oleh pemerintah KPCPEN dalam hal ini. Ya, jadi kalau misalnya di tadi slide terakhir mohon izin, itu hanya salah satu. Jadi begini, KPCPEN sebagai perwakilan pemerintah untuk salah satu perwakilan pemerintah untuk yang penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, itu tidak memiliki platform, tetapi memfasilitasi platform-platform untuk bisa digunakan bersama. Kami ada misalnya akun-akun di media sosial ada dan segala macam, mau di Instagram, Facebook, YouTube dan segala macam ada. Juga kemudian kita coba buatkan di s.id info vaksin. Nah ini penting sekali ini ya informasi yang. Jadi ini di s.id info vaksin. Jadi kalau misalnya kita terima hoax atau kita pengen nanya, kadang-kadang nanyanya kan ke grup. Ini hoax bukan? Itu sebenarnya udah agak-agak nyebar juga gitu. Jadi bisa dibantu misalnya buka di s.id info vaksin. Ini kemudian nanti ada fitur nih untuk mencari apakah ini hoax atau bukan. Itu dan detail di situ ya. Dan detail. Itu menggunakan 3 database. 3 database-nya Cekfakta, 3 database-nya Mafindo, dan database-nya Kominfo terkait dengan hoax. Jadi kalau ada keraguan-raguan cek di situ. Mau nanti ada WhatsApp-nya Mafindo bisa atau pakai web search. Nanti lihat hasilnya. Dan itu juga ada di s.id info vaksin ada banyak informasi yang terkait dengan vaksin, dengan COVID-19. Betul. Ya, saya juga kalau melakukan penyuluhan dan saya mau refresh tentang pengetahuan tentang COVID dan vaksin, memang melalui link tadi itu sangat bermanfaat. Ya. Terima kasih, Mas Troy. Baik. Budaya ini harus diterapkan, yaitu budaya untuk mengecek data dan fakta. Nah, tadi sempat disinggung oleh Mas Doni ada keterlibatan multi pihak. Salah satunya tadi disinggung Mafindo. Nah, bersama dengan kita ada dari Mafindo juga Mas Dedi ya. Tadi saya sudah perkenalkan Mas Dedi ya. Mafindo ya, nama-namanya pertama saya kedengaran ini kayak mafia, padahal bukan. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Nah, ini latar belakang didirikannya Mafindo ini apa nih? Ya, supaya kan tadi kan disampaikan bahwa ini harusnya multi pihak ya. Nah, ini salah satu contoh saja yang kami angkat.
pada siang hari ini. Dan sekaligus mohon dijawab bagaimana peran serta dan aktivitas Mavindo selama ini dalam memerangi informasi hoax. Silakan Mas Dedi. Ya, nampaknya Mas Dedi sambungan Zoom-nya sedang mengalami gangguan. Nanti kita coba lagi. Mohon maaf, Sobat Tangguh ya. Nanti akan dicoba lagi untuk sambungan ke Mas Dedi, ya, untuk Mavindo. Nah baik, saya geser ke Pak Anton dulu. Pak Anton tadi sudah disinggung juga tentang bagaimana peran Kominfo dan sebagainya. Nah kalau bisa disampaikan perkembangan arus informasi di tanah air sejauh ini, bagaimana nih Pak Anton ya, dan pengawasannya dalam konteks ini ya, dan temuan apa saja yang diperoleh oleh Kominfo dalam hal ini sebagai pihak dari pemerintah. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat data statistik pengguna internet di Indonesia ya, dari sekitar 270-an jumlah penduduk itu 170 juta itu pengguna internet, dan kebanyakan mereka menggunakan telepon genggam ya, dari kebanyakan. Jadi 170 juta pengguna internet dan mayoritas mereka pengguna medsos ya. Jadi dengan penetrasi sebesar 73,7% dan waktu yang dihabiskan berselancar di internet itu sekitar 8 jam 54 menit ya, bisa kita pastikan bahwa arus informasi pasti banyak yang berseliweran di jagat ranah maya kita. Yeah. Apalagi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, setiap orang itu bisa menjalankan dua peran sekaligus. Dia selaku konsumen informasi, dia juga selaku produsen informasi. Nah, informasi-informasi yang berseliweran ini bisa berbagai macam bentuk. Ada yang benar, ada yang hoax juga, dan itu bercampur aduk, sehingga tentu masyarakat dihadapkan pada pilihan. Dan kami menghimbau masyarakat supaya lebih cerdas untuk memilih dan memilah. Dalam kesempatan ini tentu nanti beberapa teman akan menyampaikan dari Mavindo barangkali akan menyampaikan bagaimana tips-tips untuk menyaring informasi. Tetapi nah, apa yang kami temukan dari banyaknya arus informasi tadi, Mas Doni B udah singgung sedikit, ada 1460 ya informasi hoax COVID-19. Tadi kalau dirata-ratakannya sekitar 4 atau 5 hoax per hari. Ini data per mulai 23 Januari sampai 3 Maret. Artinya sampai kemarin ya. Nah, dari 1460-an ini tersebar di 2624 URL yang terbagi pada berbagai platform media sosial. Ada di Facebook 2055-an, ada di Instagram, ada Twitter, YouTube. Dan ada nanti ini dari Kombes Dani barangkali bisa diupdate. Ini data kami masih 104. Kalau nggak salah kemarin disampaikan ada 122-an yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum. Jadi informasi yang berseliweran di jagat ranah digital kita ini sangat banyak. Baik. Dan terkait dengan hoax COVID-19 datanya seperti itu tadi. Makasih. Baik. Jadi kalau kita melihat dari data apa yang disampaikan oleh Pak Anton, ya itu tidak dibiarkan gitu ya, ditindaklanjuti gitu ya. Baik. Nah, kita kembali ke Mas Dedi. Apakah sambungannya sudah bisa, Mas Dedi? Ya, baik. Mas Dedi, silakan tadi menanggapi pertanyaan saya langsung saja. Iya, jadi sebenarnya kalau bicara tentang latar belakang pendirian Mavindo sendiri, Pak Troy, itu di latar belakangi mungkin bisa dibilang pada tahun 2012. Jadi tahun 2012 foundernya Mavindo kebetulan cukup memperhatikan, cukup konsen dengan hadirnya kabar hoax atau kabar yang belum pasti kebenarannya atau kabar yang salah, tidak sesuai dengan fakta dan data. Nah, dari situ akhirnya berkembang terus karena kami Mavindo melihat ketika internet masuk dan pemakainya yakni masyarakat Indonesia semakin tinggi,
Misalkan seperti dari surveinya APJI ya Pak Troy di kuartal kedua tahun 2020, itu di era pandemi ini peningkatan internet itu tinggi, meningkat sampai dengan angka 70% dibandingkan tahun sebelumnya. Itu mungkin dikarenakan work from home juga. Nah, dari penggunaan internet yang semakin besar itu, permasalahannya adalah tingkat literasi masyarakat Indonesia bisa dikatakan masih cukup rendah atau masih sedang, gitu loh. Jadi mulai dari kritisnya, mulai dari membacanya, mulai dari mengelola informasinya, sampai dengan menanggapinya, itu masih belum baik gitu loh. Kalau artinya PR ini masih banyak yang perlu dilakukan. Nah, dari kondisi seperti itu kami melihat. Iya, betul Pak Troy. Nah, hoax sendiri itu penyebarannya oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab, motifnya beragam Pak Troy. Mulai dari motif kepentingan politik, motif kepentingan ekonomi, lalu ada yang iseng juga, kemudian ada yang namanya era post-truth, jadi kebenaran itu berdasarkan penilaiannya saja, bukan fakta dan data, itulah yang memunculkan hoax itu semakin banjir sekarang. Data dari Mavindo, Pak Troy, sampai dengan sekarang, dari tahun 2018, kita sudah berhasil memeriksa fakta 997. Dari 2018 ya? 2018, 2019 1221, 2020 di mana era pandemi kemarin dimulai Maret, itu kita sudah berhasil membuat artikel periksa fakta sekitar 2.304. Nah itu jumlah hoax semakin meningkat setiap tahunnya. Nah makanya tadi memang diperlukan kolaborasi antar pihak. Kolaborasi dari pemerintah, dari swasta, dari lapisan masyarakat keseluruhan. Nah, apa yang sudah dilakukan Mavindo? Mavindo melakukan pertama membuat artikel periksa fakta dari hoax-hoax yang ditemukan di media sosial ataupun berdasarkan laporan dari masyarakat. Itu yang pertama. Kedua, kami membuat edukasi melalui berbagai macam tools, baik itu daring ataupun luring, dengan berkolaborasi melalui lapisan masyarakat ataupun pemerintahan. Nah, kemudian kami juga membentuk hoax crisis center di beberapa daerah untuk menangani hoax-hoax tertentu. Misalkan di Kalimantan Barat saat pemilu kemarin dan di Jawa Barat pada saat pemilu kemarin. Dan pada saat era pandemi ini kami pun juga merangkul atau mengajak kawan-kawan muda, khususnya mahasiswa yang konsentrasi terhadap atau tingkat keterpaparannya terhadap internet dan media sosial tinggi untuk menjadi pemeriksa fakta. Membantu untuk memperbanyak artikel klarifikasi, artikel periksa fakta dan sebarannya. Tadi kalau Mas Doni singgung hoax itu persebarannya waktunya itu lebih cepat dibanding klarifikasinya, saya menambahkan adalah banyak masyarakat juga yang menemukan hoax ketika dia ketemu hoax itu dan dia percaya, dia tidak menemukan artikel klarifikasinya. Aksesnya entah terbatas atau memang gitu loh, masih banyak yang diperlukan kolaborasi agar artikel-artikel periksa fakta dari hoax ini banyak menyebar atau banyak ditangkap oleh lapisan masyarakat baik di kota ataupun di daerah-daerah lainnya. Begitu Pak Troy. Baik, Mas Dedi, ini banyak hal-hal yang menarik ya, keterlibatan dari swasta, masyarakat ya untuk sama-sama memerangi hoax. Jangan lupa teman-teman wartawan, bila mana ada pertanyaan silakan segera di chat. Kalaupun sudah ada bisa ditampilkan sehingga kita bisa bertanya kepada narasumber. Untuk teman-teman di studio silakan bila mana ada pertanyaan dari teman-teman media karena waktu kita juga tidak terlalu banyak. Nah baik, sambil menunggu pertanyaan yang masuk bila mana ada ya Bapak-Bapak serta Bapak-Bapak yang juga ada di Zoom. Pak Dhani tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh narasumber dan juga pasti juga masukan-masukan dari masyarakat ya. Nah, mohon untuk bisa bisa dijelaskan lagi. Jadi
tindakan-tindakan Polri ini sedemikian rupa tentu saja tidak mudah ya Bapak ya untuk memonitor ya dari Sabang sampai Merauke pergerakan informasi, apalagi tadi harus dibuktikan apakah ini hoax, berita palsu dan sebagainya. Kemudian tadi Bapak juga menyampaikan juga berdiskusi ataupun kemudian ada tukar pendapat juga dengan ahli-ahli dalam hal ini begitu ya. Dan progresnya ini bagaimana Pak Dhani ini, terutama terkait dengan hoax ataupun ketidakbenaran informasi yang terkait dengan COVID-19 maupun dengan vaksin yang tadi juga disampaikan ini malah marak ini ya setahun terakhir ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan data tadi sebagian sudah disampaikan juga oleh Pak Antonius terkait dengan penanganan, bahwa sampai dengan saat ini, jadi mungkin tadi koreksi sedikit bahwa kasus yang kita tangani terkait dengan penanganan hoax khususnya terkait dengan COVID-19 ini kurang lebih ada 113 kasus sampai dengan hari ini dari Direktorat Tindak Pidana Cyber sampai ke jajaran kewilayahan. Kemudian ada beberapa perkembangan perkara yang saat ini ditangani. Jadi dari 113 ini ada 62 case yang dilakukan restoratif justice karena memang ketika dia melakukan penyebaran kemudian yang bersangkutan langsung mengklarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf sehingga memang tidak melalui proses peradilan ketika itu. Kemudian saat ini juga yang diproses ada 20 kasus atau perkara yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian masih dalam proses penyidikan di seluruh jajarannya ada 22 kasus dan yang sementara masih dalam proses penyelidikan ada 8 kasus yang saat ini mungkin dari sisi data itu perkembangan saat ini yang masih kita lakukan, tetapi kita lihat ya tentunya Polri saat ini juga sedang berupaya kita melakukan langkah-langkah melalui virtual police alert. Jadi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bahwa kita sebelum kita melakukan penindakan atau penegakan hukum tentunya kita akan melakukan sifatnya adalah himbauan atau edukasi melalui pencegahan. Jadi ketika menemukan yang berpotensi menyebarkan berita bohong ya tentunya ini juga kita akan berikan semacam edukasi kepada yang bersangkutan. Saya kira demikian mungkin Pak Troy. Baik Pak Dhani, ada juga misalnya bukan hanya informasi tulisan, tapi kemudian ada ujaran-ujaran ya, penyampaian narasi misalnya lewat video, YouTube dan sebagainya. Itu prosesnya apakah sama Pak Dhani? Apakah berdasarkan aduan masyarakat ke polisi ataupun lewat Kominfo dan sebagainya atau bagaimana Bapak? Kita hampir sama sih sebetulnya, bisa mendapat laporan itu dari masyarakat, kemudian juga kita bisa melakukan hasil profiling kita, hasil temuan dari patroli cyber. Nah tentunya kita ketika menemukan akun-akun yang sifatnya real ya itu tentunya kita akan tidak lanjuti. Tetapi yang sifatnya memang fitur di internet ini juga memungkinkan untuk anonim, ya anonimus, ya tentunya ini kami juga selalu berkoordinasi dengan Pak Antonius Malau untuk dilakukan take down supaya tidak lebih menyebar ke masyarakat ini. Baik Pak Dhani, terima kasih. Baik, kalau saya melihat belum ada pertanyaan masuk, jadi kita akan sampai pada bagian yang terakhir. Nah, dari Mas Doni terlebih dahulu ya, bagian terakhir dari bincang-bincang kita. Mungkin bisa disampaikan strategi yang dilakukan ya untuk tahun 2021 ini seperti apa, dan saya juga ada di tim Hoaxbuster nih bersama dengan Pak Anton, lalu ada Pak Dhani juga dan teman-teman Mavindo dan masih banyak di situ ya teman-teman yang lain. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi memang kita perlu kolaborasi dan bukan perlu lagi, kita sudah berkolaborasi tapi kita terus bagaimana caranya biar semakin erat. Karena hoax ini itu tidak menunggu, hoax itu tidak menunggu orang lengah atau siap. Ya. Dia tuh selalu ada karena kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu hoax itu masuk ke kita seperti penyakit flu. Yeah. Maka yang perlu dibangun bersama tentunya adalah dalam tanda kutip kekebalan kelompok, bukan kebebalan kelompok ya. Ini kebal dalam artian apa? Masyarakat, saya sepakat tadi dengan Mas Dhani dari Mavindo. Informasi yang kita sampaikan A
itu kadang-kadang pelintirannya bisa A1, A2, A3 segala macam hoaxnya. Dan kadang-kadang untuk membuat klarifikasi itu belum tentu siap informasinya. Makanya ini yang kemudian kita bergotong royong, kita membuat WhatsApp grup bareng, teman-teman di situ saling update. Begitu ada kasus, nanti langsung berbagi siapa yang melakukan klarifikasi, siapa yang akan melakukan diseminasi, itu kita lakukan bersama. Dan itu sudah berjalan dengan baik. Dan itu sudah berjalan dengan baik. Ada di dalam juga sebagai Betul, terima kasih banget Mas Troy karena sangat membantu untuk menyampaikan juga seperti acara hari ini, menyampaikan kepada teman-teman publik. Juga misalnya di dalam itu ada juga kawan-kawan Wikimedia. Jadi kita juga mengajak kawan-kawan itu untuk berkompetisi membuat tulisan di Wiki terkait dengan vaksinasi dan COVID-19 dengan rujukan-rujukan yang resmi dari BNPB, dari Satgas, dari Kominfo, Kemenkes maupun dari KPCPEN. Sehingga apa? Biasanya anak-anak atau mahasiswa atau kawan-kawan itu menulis artikel, nggak anak-anak aja sih, siapa menulis artikel rujukannya Wiki. Nanti kalau cari informasi di Wiki terbatas soal vaksin segala macam, takutnya kan nyerempet ke informasi-informasi yang salah. Jadi kontennya kita perkaya, kolaborasinya kita jaga, dan tentu saja yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita tetap bisa menjaga dari sisi hulu sampai ke sisi hilirnya tadi saya bersama-sama, dan masyarakat paham melawan hoax sebagaimana melawan COVID itu nggak bisa sendiri-sendiri, nggak bisa parsial. Itu semua orang harus berpartisipasi. Seperti itu yang kemudian kita fasilitasi bersama bareng-bareng Mas Troy. Baik, terima kasih. Pak Anton, silakan. Bagaimana hal-hal apa yang mesti diwaspadai oleh masyarakat? Mungkin ada tips dan trik dan sebagainya. Silakan Pak Anton. Ya, terima kasih. Mungkin kami mengulangi lagi tadi yang kami sampaikan bahwa jangan mudah percaya dengan segala sesuatu yang kita terima di media, terutama yang dari media sosial. Itu karena seperti saya jelaskan tadi, dalam masa teknologi informasi ini setiap kita bisa menjadi produsen berita, sekaligus juga kita menjadi konsumen gitu. Jadi pertama cek dulu. Jadi bila perlu juga cek and recheck, periksa sumbernya, keaslian foto, dan jangan malu juga bertanya kepada mungkin ada institusi yang lebih tahu. Tadi bisa dicek banyak sebetulnya rujukan-rujukan yang bisa kita peroleh gitu. Jadi juga kami himbau jangan ragu-ragu untuk melapor kepada Kominfo ke nomor 0811922455, itu nomor WA kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas Dedi, silakan. Ada hal yang ingin disampaikan Mavindo dalam konteks kolaborasi, gotong royong bersama-sama dengan semua pihak. Silakan, Mas Dedi. Ya, saya menambahkan aja, Pak Troy. Ketika hoax itu tersebar di masyarakat, kerugian material dan kerugian imaterial itu sangat banyak. Dan mengembalikan kan seperti reputasi, atau bahkan kehilangan nyawa, itu tidak bisa dan itu tidak mudah. Artinya untuk menjaga Indonesia gitu loh, demi mencapai tujuannya masyarakat adil, makmur, sentosa, salah satu caranya adalah dengan melawan hoax, dengan menangkal hoax. Bagaimana caranya? Ketika mendapatkan informasi, tahan diri dulu, lalu cari klarifikasinya melalui media-media yang terpercaya, seperti media-media online atau media massa yang terdaftar di Dewan Pers. Kemudian setelah mendapat klarifikasinya, bantu sebarkan sebanyak-banyaknya. Gitu loh. Jadi selain menerima informasi berdasarkan fakta dan data, tolong berbagi informasi itu adalah hal-hal yang penting. Jadi motonya adalah posting yang penting, bukan yang penting posting. Seperti itu. Betul sekali. Terima kasih, Pak. Ya, wah sangat hit to the heart begitu ya. Pak Dadi, silakan Bapak ada hal-hal atau tips dan trik ataupun apa yang perlu diingatkan kepada masyarakat terkait bincang-bincang kita pada siang hari ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Doni, Pak Antonius, dan Mas Dedi kaitan dengan bagaimana yang harus dilakukan oleh masyarakat. Jadi prinsipnya sebetulnya hampir sama secara keseluruhan, bahwa saring sebelum sharing. Banyak yang bisa dilakukan untuk bisa melakukan tabayun mungkin bahasa di masyarakat. Tetapi mungkin saya lebih menyoroti kepada kita selaku
instansi maupun kepolisian yang bisa mencegah dalam penyebaran berita bohong ini. Betul apa yang disampaikan Pak Doni bahwa kita tidak bisa bekerja parsial satu-satu sehingga kita harus bersatu padu seluruh stakeholder. Dan ini sebetulnya memang yang harus kita lawan untuk melawan penyebaran berita bohong. Kekurangan dari kita adalah pola yang dilakukan yang kita pelajari khususnya di kepolisian dari beberapa kejadian berita hoax dari mulai Pilpres sampai dengan sekarang, bahwa penyebarnya ini adalah high volume dan multi channel. Ini rata-rata menyebarnya seperti itu. Nah, sementara kita dari katakanlah instansi yang mengklarifikasi itu hanya terbatas mungkin media media online saja atau cukup di berita TV selesai. Tetapi penyebar ini lebih masif, kemudian dan terus menerus repetitif. Nah, ini mungkin juga ini yang harus dilakukan oleh stakeholder bersama-sama sehingga masyarakat atau pesan yang baik itu sampai juga ke masyarakat dibanding dengan yang tadi dijelaskan Mas Doni bahwa kecepatan berita bohong itu lebih cepat. Justru dari kita yang harusnya lebih cepat sampai ke masyarakat. Saya kira demikian, Troy. Baik, terima kasih Pak Dani. Artinya masyarakat juga jangan ragu-ragu untuk menyampaikan berita yang benar dan baik ya, serta klarifikasi. Malu bertanya, malu mengecek data, Anda akan tersesat dan Anda akan menyesatkan orang lain. Dan apa yang kita sharingkan ya, apa yang kita sharingkan melalui bentuk apapun, platform, digital media, media sosial atau apapun, itu adalah bentuk pertanggungjawaban moral kita. Bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat ya, itu perlu kita ingat. Baik, tiba saatnya kita di penghujung acara. Semoga bincang-bincang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa Sobat Tangguh untuk selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, serta ya kita harus mengurangi mobilitas kita. Ingat pesan Ketua Satgas COVID-19 Bapak Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tetapi juga di akhirat, termasuk apa yang kita perbincangkan ya terkait dengan hoax tersebut. Baik, pemirsa, saya akhiri talk show kita siang hari ini. Saya Troy Panto bersama tim di studio yang bertugas dan para narasumber. Terima kasih Pak Anton, terima kasih Mas Doni, terima kasih Mas Dedi, terima kasih Pak Dani. Kami semua pamit undur diri. Selamat siang, salam sehat, dan salam tangguh. Jaga kesehatan semua. Terima kasih Bapak. Ya. Hari-hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan jangan panik, berdoa tiada henti, wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, Jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat.